Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Fauzi, ketemu lagi kita di acara Banjarbaru Menyapa dalam program Banjarbaru TV. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh yang luar biasa yang bergelut di bidang UMKM di kota Banjarbaru. Di sini kita tahunya akan mencoba mengulik bagaimana industri yang kreatif ini bisa berkembang di Banjarbaru. Langsung saja, Kak. Halo, Nama selamat kakaknya pagi. siapa? Kenalkan saya Dina Desiana, owner dari Sanum. Jadi aku boleh manggilnya siapa ya, Kak Dina? Kak Dina atau Kak Desi? boleh. Oke, pakai aku yang gak apa-apa ya. Boleh, boleh. Oke, aku biar Aman. lebih kayaknya kelihatan lebih muda nih kayaknya nih. Biar kelihatan Wah, seumuran. wah, benar. Oke, Kak. Jadi kenapa kok jadi memilih Sasirangan, Kak? Memilih Sasirangan karena pertama kecintaan kita pada budaya daerah. Oke, budaya daerah. Jadi Budaya kuncinya di daerah, sana ya. Iya, Oke. kecintaan pada daerah. Apa nih yang bisa kita angkat dari kearifan lokal? Oke, kearifan karena saya lokal. tinggal nih di Banjarbaru di Kalimantan Selatan, makanya saya angkat kain Sasirangan. Asli Kalimantan Selatan berarti Betul, ya. Jadi asli. sebagai bentuk untuk mencintai budaya daerah. Betul, walau lalu muka sedikit rada ke Arab-Araban ya. Ah ya. Oke, jadi awalnya untuk mencintai budaya daerah, Iya, betul. lalu dikembangkan menjadi sebuah ide kreativitas yang bisa Betul. dijadikan UMKM. Iya. Nah, lalu dengar-dengar kakak punya galeri, bener? Ada kita sebagai galeri sekalian workshop di sana. Namanya apa nama galeri? Galeri Sanum Bake and Craft. Sanum Iya, Bake and Craft. betul. Oke, itu bisa diceritakan gimana Sanum Galeri Bake and Craft ini memulai usahanya? Ya. Kalau Sanum itu sendiri berdiri dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun Jadi yang bulan lalu. Mei kemarin itu baru yang ulang tahun kedua nih Oke, Sanum. wah. Ya. Jika bakalnya tuh sebenarnya udah lama sih, kita bikin aksesoris kecil-kecil dari yang modal 50.000. Oh, dari 50.000? Habis itu berjalan, terus sempat kita stagnan karena saya anggaplah ada musibah besar yang menimpa diri saya Oke. gitu. Stagnan di 2019 sampai 2021. Stagnan, oke. Iya, jadi di 2022 ini mulai lagi lah saya udah move on lagi, kembali mau nih bikin apa sih sesuatu yang Oke. bisa bikin saya usaha gitu. Oke. Akhirnya saya karena cintaan saya sama Sasirangan, bikin nih dari tas-tas kecil, dari pouch dulu yang Oke. kecil-kecil, bikin kita gali, kita explore, jadilah seperti yang di muka ini. Oke, bagus-bagus nih Ya. aku lihat ya kayak. Jadi intinya awalnya karena hobi. Betul. Ada hobi dan juga kebetulan juga ditimpa sebuah ujian. Betul. Lalu memaksa kita untuk berpikir, kakak Iya. untuk berpikir, akhirnya bisa tercipta produk-produk yang luar biasa. Dan sampai sekarang usahanya luar biasa sudah Alhamdulillah. berkembang sangat baik. Kalau boleh tahu nih Kak, ini sudah 2 tahun ya? Sudah 2 tahun di bulan Mei kemarin. Iya. Sampai saat ini eh berapa sih produk yang bisa dihasilkan? Kalau produk itu tergantung. Jadi kalaunya tas-tas kayak gini, karena tergantung ya kerumitan pembuatan tasnya. Jadi kalau tas-tas gini, itu kita sehari bisa sampai 3 sampai 5 piece. 3 sampai 5 Iya, piece. Oke. ada 3 sampai 5 piece. Tapi kita pernah bikin kemarin kan Banjarbaru ada jadi rumah MTQ kan. Oh ya? Nah, Hah? itu kita bikin pouch untuk souvenir. Itu hampir sebulan, nggak nyampe 1 bulan, itu kita bisa produksi sampai 1.000. Produksi sampai 1.000? Betul, Oke. iya. Jadi tergantung kerumitan tasnya. Jadi sebenarnya yang saya bawa hari ini tas-tas adalah karena tema kita hari ini yang muda bahasa Sirangan. Oke, yang muda bahasa Sirangan. Jadi yang muda bahasa Sirangan nih saya bawanya hari ini genrenya anak muda. Oke, benar. Karena kita punya target pasar nih. Pasar kita tuh ada yang high class dan ada yang middle. Jadi yang buat anak-anak muda. Karena selama ini kan kesan orang kalau pakai Sasirangan selalu buat ibu-ibu ya, bapak-bapak, formal. Acara gitu. kondangan biasanya kan, betul, kayak, ke kantor gitu kan. Iya, benar. Nah, habis itu kita bikinlah sebuah inovasi yang baru lagi nih. Apa sih yang bisa buat anak muda supaya anak muda nih tergerak make gitu loh, suka gitu. Jadi adalah produk ini. Jadi gitu. anggap aja ini sebuah budaya, sebuah usaha untuk tetap mempertahankan budaya ya. Mempertahankan dengan budaya dan perkembangan. membudayakan. Oke, jadi sebenarnya nggak cuma tas nih. Enggak, ada Oke. macam-macam. Ada macam-macam. Sampai pakaian ada dong. Ada tentunya. dong. Oke. Tadi udah dijelaskan apa aja produk dan sebagai bentuk kecintaan dan juga untuk melestarikan budaya Iya, untuk betul. anak-anak muda supaya budaya ini nggak punah tentunya Kak ya. Betul, Jadi iya. dibikinlah tas-tas yang luar biasa ini dan juga produk-produk yang kekinian Iya, seperti itu. Oke, kemudian mau nanya Kak, apa yang membuat produk Sanum Galeri Bake and Craft ini unik di pasaran? Oke. Pertama, kalaunya kita bikin
tasnya ini konsumen kita bisa konsultasi ke kita. Oke. Kita punya jasa konsultasi. Jasa konsultasi. Iya, bisa request ukuran. Hmm? Jadi sebagian produk-produk Sanam itu kebanyakan limited edition. Oh. Jadi misalnya ini nih. Nah, ini sebenarnya ini sama tasnya. Yang mana? Ya, itu sama sebenarnya ya. Iya. Cuman bahannya beda, ukuran beda. Tapi cara makainya sama. Dia bisa kayak gini. Nih bisa jadi ransel. Jadi ini anak muda banget nih. Oh iya, Nah, iya benar. Gen Z yang saya Iya, Gen Z cari. banget nih Gen Z tipenya. banget nih. Kemana-mana bawa tas kayak gini. Ini, mau ini kan. Oke. Tuh, ini. Ini Oke. jadi unik. Bisa multifungsi. Terus buat anak muda ada lagi yang lebih unik lagi. Saya bawa kayak gini. Oke. Oh ini. Ini unik banget. Karena apa? Ini dari batu-batuan. Kalimantan Selatan tuh terkenal dengan batu-batuannya. Habis itu kita lihat lagi nih dalamnya tetap menggunakan kain sasirangan. Tuh. Ini ya. Nah, dalamnya tetap kain sasirangan. Jadi apa? Tetap budayanya nggak kita tinggal. Benar. Nah, habis itu yang uniknya lagi adalah karena handmade. Ini digunain nih. Talinya dari manik-manik. Manik-manik terkenal lagi dengan Kalimantan Selatan. Unik banget kan? Nah, dan kami menciptakan yang belum ada di Kalimantan Selatan. Oke, ini dari ukirannya dari batu ya? Batu. Itu gimana cara masukin batunya itu? Dijahit satu-satu. Oke, Jadi dijahit satu-satu. perlu di mana kami itu kalau Sanum itu membuat dengan cinta. Oke. Jadi harus dibikin, didesain, dibuat satu persatu Satu batunya persatu. disusun supaya rapi. Batunya gitu. dipercantik, Iya, terus betul. diukir, terus gitu. jahit Itu yang satu-satu. bikin unik dari Oke. Sanum. Kita selalu hadir dengan sesuatu yang Ini saya baru pertama kali lihat nih Kak. Iya, Ada memang. sasirangan dengan motif menggunakan batu. Biasanya kan kain Kain. dengan pengrajinnya. Iya, jadi tetap tidak meninggalkan kain sasirangannya, tetap Oke. ada di lapisan bagian dalam. Sangat unik Kak. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih, Iya. ini kan apa namanya sudah berkembang nih kan usahanya. Tentunya dengan keunikan-keunikan yang ada Iya. ini tentunya sudah banyak dong pihak-pihak yang melirik. Iya. Banyak juga saya dengar-dengar kabar di luar banyak. Salah satu rekomendasi produk sasirangan ada di tempat kakak. Iya, betul. Nah, tentunya kalau kita bicara ada harga, ada kualitas dong. Iya. Kalau boleh tahu, untuk rate harganya sendiri dari kisaran dari berapa? Iya. Kak? Untuk yang middle sebenarnya kalau tas-tas itu dari harga 150.000. Jadi yang terjangkau untuk anak muda. Oke. Iya kan? Nah, seperti ini kita di harga di 250.000. 250.000. Jadi ini anak-anak muda udah bisa, kalau yang agak besar seperti ini. Oke. Nah, ini untuk yang buat ke kantor atau apa ini di harga 300 sampai 350. Tapi memang ada yang seperti ini nih karena ini art yang kita bawa. Oke. Nah, karena ini desainnya, seninya ini sampai di harga 500.000 satu. Oke. Karena Kamu sesuai dengan usaha Iya, dan cinta usaha, yang diberikan ya. cinta yang Hehehe. diberikan, gitu. Cinta gak tuh? Cinta nggak harus pandangan pertama udah Iya benar. jatuh cinta. Karena gitu. sesuatu yang dimulai dengan cinta tuh kan biasanya pasti mahal ujungnya. betul. Apapun itu. Iya, betul sekali. Oke, termasuk dengan hubungan Karena dengan- cinta iya. sebenarnya nggak bisa diukur dengan materi. Cie. Quotes hari ini. Oke, jadi kalau aku pribadi lihatnya Kak, tasnya bagus-bagus dan produknya bagus-bagus. Kalau misalkan dibandingkan dengan harga yang rate harga tadi, aku kira masih masuk akal. Iya. Kalau dibandingkan dengan harga tas-tas yang dari produk impor misalkan. Iya, betul. Kurasa ini lebih juga bisa bersaing gitu loh. Bisa. Karena ada bisa unik-uniknya banget. gitu Ada kan. uniknya. Oke. Kemudian ini sudah bisa dipasarkan secara luas Kak ya? Iya, bisa. Sudah ada dipasarkan secara luas dan bener nggak ini juga bermitra dengan Dekranasda Kota Iya, Banjarbaru? betul. Jadi Sanum itu kan berdiri sebenarnya di bulan Mei ya. Bulan Mei. Nah, oke. 2022 waktu itu awal-awalnya ketemulah sama Miss Vivi. Oke, Di sebuah Ibu acara. Wali Kota Banjarbaru Iya, kita ya, oke. betul. Ketemu, beliau lihat saya bikin tas pesta waktu itu. Oke. Beliau langsung mungkin karena beliau desainer Iya, apa jiwa jiwanya itu desainernya sudah itu klik ya? gitu Bang. Oke. Mbak, ini sudah masuk Dekranasda. Belum Ibu? Ayo masukin, ini pasti laku. Dan tas itu, tas pesta itu sampai sekarang salah satu yang best sellernya. Best seller di Betul, di Dekranasda Dekranasda maupun Kota di Banjarbaru. galeri kita. Oh, oke. Karena oke. pertama itu di Kalimantan Selatan ada. Oke. Cuman nggak saya bawa hari ini karena memang hari ini kita ngambilnya temanya untuk anak muda. Oke. Tas pesta biasanya kan buat ibu-ibu Oh, gitu. jadi ada impact yang dirasakan Ada ya impact. ketika produk ini sudah masuk ke Dekranasda Kota Dekranasda, Banjarbaru. iya waktu itu
saya masuk Dekranasda itu bergabung di bulan Agustus. Bulan Ingat Agustus. banget. Agustus 2022. 2022. Iya. Baru banget berarti Baru ya? banget. Jadi 2020 tapi impact-nya itu penghasilan saya 25% sampai 30% itu dari Dekranasda. Berarti ini bisa dikatakan nggak sebenarnya Dekranasda ini bisa membantu Membantu untuk banget. meningkatkan penjualan Iya, UMKM betul. lokal sebenarnya Promosi ya? juga, iya. Oke. Oke, tadi dari Dekranasda kita bicara-bicara dikit nih. Kemudian dari Dekranasda sendiri selain dari penghasilannya meningkat, ada nggak impact lain? Misalkan kayak produk kakak yang dikenal oleh masyarakat luar, misalkan Iya. kayak circle-nya Ibu Vivi misalkan yang ada di circle designer mungkin yang juga melirik. Banyak sih sebenarnya gini, waktu konsumen itu datang ke Dekranasda, saya tuh dapat repeat order Repeat dari order? mereka. Mereka kan ada yang datang dari luar daerah apa, mereka Oke. repeat order kita. Heeh. Bu, saya ini kemarin kunjungan ke Dekranasda, di situ nerima nih produk-produk Ibu, kami pesan lagi gitu. Jadi akhirnya impact-nya tuh terus menerus tuh, ada, Terus-menerus, iya. oke. Ada malah kemarin ada kunjungan ke tempat saya itu dari ibu-ibu anggota DPRD di Kabupaten Tapin itu datang. Awalnya kunjungan ke Dekranasda, tapi karena lihat produk saya di sana, beliau kunjungan langsung ke galeri Ke kita. galeri, Iya, jadi oke. banyak banget impact-nya dan bermanfaat banget bagi UMKM pastinya. Oke. Jadi untuk sangat bermanfaat bagi UMKM. Jadi intinya kayak ada impact berlebih ya Iya, selain dari iya, eh, betul. nilai pemasaran yang Iya. meningkat. Oke, Kak, saya mau nanya nih. Aku mau nanya apa sampel produk yang dibawa ini bahannya dari bahan apa ya sebenarnya? Kalau yang dipegang ini, ya ini bahan kanvas. Ini bahan kanvas. Iya, ini bahan kanvas. Ini kayaknya anak kuliahan bagus banget nih Iya. pakai. Nah, ini udah masuk dinner gitu. Benar. Nah, terus ada kalau kayak gini nih kita di sini ini Boleh saya ada kulit sintetis ini. Nah, ini Oke. kulit sintetis. Sebenarnya bisa kita bikin dari kulit asli bisa juga. Dari tapi kulit asli, oke. bisa. Kita juga ada bikin sebagian dari kulit asli, tapi kita mencoba menjangkau yang anak-anak muda tadi. Oke, Kalau kulit asli kan benar. memang dia akan high class, Agak high, benar, jadi benar. harganya memang lebih tinggi. Jadi ini ada kulit Iya. sintetis, ada ini. Jadi mau sukanya yang mana? Jadi kami coba Sanum itu hadir karena Oke. ada keinginan dari konsumen dan menjawab kebutuhan konsumen kami gitu. Tasnya lucu-lucu nih, Kak. Lucu, Ini iya. kalau misalkan dijadiin hadiah buat someone special kayaknya oke Bisa banget deh. banget. Kayaknya aku naksir banget sama yang Nah, hitam ini nih. ya, betul. Bisa. Dan kelebihan Sanum ada lagi Oke. loh. Kita bisa bikinkan jadi hampers. Dari hampers? Iya, jadi ini sudah, Bu, saya mau nih dibikin Kak, mau dibikin nih buat hampers gitu. Oke, kita bikinkan hampers, kita kirimkan ke bersangkutan sampai ada kartu ucapan apa. Kita bikin Oke. sedetail itu. Ada hampers juga. Iya. Berarti request isinya macam-macam dong. Bisa, nanti bisa ditambah kain Oke, tambah atau kain. ditambah kerudung biasanya. kalau Berarti berarti- bisa juga untuk melayani hantaran dan seserahan. Oh, bisa lah. Oke, jadi teman-teman Sering yang tuh, mau seserahan, yang mau yang mau hantaran, bisa banget. Oke, kalau ini apa, Kak? Kalau ini namanya Avantika Clutch, ini bahan pewarna ala-alam. Oke. Modelnya, ini sebenarnya couple ya sama baju yang saya pakai. Oh iya? Nah, jadi Oh, Sanum tuh juga membawa konsumen kita tuh nggak sekedar beli tas, kita juga bisa outernya, apa bajunya, pakaian fashionnya. Jadi ini clutch, biasanya anak muda ya. Kalau mau ke kondangan itu kan males dong yang kayak banyak pernak-pernik yang heboh. Ini kalau anak muda kondangan. Iya. Atau simple, mereka jalan Bener. ke acara formal sih bisa. Malah sering yang bikin nih buat masukin tab. Oh iya, Kalau- benar-benar. masukin Awalnya tab, bikinnya itu. Iya, bisa masuk tab. Dan ini juga bisa request ukuran. Oh, Boleh, ini bahan regensi. iya, Jadi regensi ini sejenis bludru tapi dia lebih bagus lagi bahannya, kualitinya lebih bagus. Jadi dia nggak mengelupas. Ini diunyak-unyak juga nggak apa-apa nih. Tuh. Dia balik lagi ya, Iya, sangat elastis. aman, iya. Dan memang kita kembali lagi mencari desain-desainnya yang anak muda Anak yang muda kekinian, banget. yang Iya, benar. kontemporer. Kayaknya anak muda zaman sekarang tuh kayaknya lebih suka warna-warna yang simple, Soft, desain yang iya, simple, iya. dan juga elegan Nah, ini kelihatannya salah gitu. satu Ini juga salah satunya nih. ini. Dari kemarin saya ikut pelatihan pembuatan sasirangan kontemporer yang diajarkan Mas Pipi Oke. di Dekranasda. Dan salah satu hasil seperti ini, jadinya kita bisa mengeksplor. Jadi kita tidak lagi membuat apa yang diinginkan lokal nih, enggak. Jadi kita sudah dapat ilmunya dari Miss Pipi juga waktu itu. Bagaimana kita membuat apa yang diinginkan dunia. Oh iya. Tidak hanya sekedar di Kalimantan Selatan, enggak. Oke. Jadi kita mencoba memasarkan sasirangan itu sampai apa yang diminati. Berarti visi kakak sudah sampai seglobal itu Iya, ya? Oke. betul.
Ini benar-benar niat nih Niat untuk banget. membudayakan apa ya? Membudayakan Membudayakan Sasirangan. Iya, budaya lokal yang ada di Iya. Kalimantan Selatan. Karena sebenarnya berbeda ya antara Sasirangan sama batik, benar nggak sih? Beda. Beda Iya, ya? beda. Beda, dan tentunya ini jadi keunikan tentunya, Iya, keunikan betul. karena masyarakat global taunya batik kan, Batik aja. batik padahal ada Sasirangan juga. Jadi kan sama ini selalu dikenal kalau batik Kalsel apa? Sasirangan. Jadi akhirnya Oke. seperti itu. Padahal Sasirangan ya Sasirangan Sasirangan ya. ya, Sasirangan ya. Iya. Oke. Kak, bicara tentang desain nih, bicara tentang desain, tentunya ada perbedaan dong sama keinginan antara generasi yang lebih Betul. senior, generasi lebih tua sama dengan generasi muda. Iya. Nah, kalau misalkan perbedaan itu ada di mana sih Kak sebenarnya? Perbedaan mencoloknya banget Perbedaan biasanya di warna. di warna ya. Jadi Betul. memang benar-benar di warna. Biasanya kebanyakan. Nah, kalau orang yang eh, generasi Lebih berumur, milenial oke. berumur biasanya yang netral-netral hitam, Oke, coklat, yang lebih gitu, muda-muda tuh yang hitam. abu. Oke. Tapi kalau yang lebih muda-muda dia kadang pilih warna peach. Pink, oke. Beach, dia yang lebih Lebih unyu gitu atau ya. monokrom sekalian Iya, gitu. iya. Itu biasanya anak muda tuh Oke. bedanya gitu. Mereka suka warna-warna yang lebih unyu-unyu kelihatannya gitu ya. Iya. Oke. Oke, Kak, ini sudah luar biasa banget nih perkembangannya juga sampai sudah go luar pulau kan, Iya. luar pulau Kalimantan untuk pemasaran produknya. Dan Kakak juga tentunya sudah melihat visi yang sangat luar biasa. Saya doakan mudahan bisa tercapai visi global yang luar biasa itu. Dan tentunya Kakak, saya mau tahu nih Kak, tentunya kalau misalkan kita bangun sebuah usaha, tentunya ada usaha, ada tantangan dan rintangan kan. Nah, kalau boleh tahu apa rintangan yang paling berkesan deh buat Kakak ketika menghadapi usaha ini? Pertama, kalau dari segi produksi, Hmm? Kalimantan Selatan itu kekurangan bahan baku. Kekurangan bahan baku. Kan kulit sintetis Oke. itu nggak ada dijual banyak di Kalimantan Selatan, apalagi kulit asli. Sangat disayangkan Sangat ya. disayang. Jadi kita harus datangkan dari Pulau Jawa ya, luar daerah. Nah, itu yang salah satu kendala, otomatis apa? Kos kita akan bertambah. Oke. Nah, satu. Kedua, menciptakan desain kain-kain Sasirangan yang warna desainnya itu yang bisa diminati anak muda, kontemporer. Nah, itu sebuah tantangan. Oke. Karena itu tadi, bagaimana menciptakan supaya kita itu, pasar kita tuh nggak di lokal aja, kita global. Itu kadang mendesainnya apa, kita perlu sebuah pemikiran, renungan kali ya, Oke, ibaratnya benar. mencari ini maunya apa. Dan kita tuh selalu riset pasar. Makanya saya senang banget, biasa kemarin juga sempat ke Inakrab, dibawa oleh Dekranasda dan Dinas Perdagangan itu ke Inakrab. Jadi kita bisa belajar, melihat ini tren-tren fashion sekarang tuh seperti apa. Yang diinginkan orang warna-warnanya apa. Itu yang tantangan banget bagi kita. Oke. Nah, karena kan Sasirangan juga nggak serta-merta bisa, harus bentuk seperti ini bisa nggak dibikin tuh kadang harus keahlian menjelujurnya, melukisnya apa, itu kadang memerlukan effort yang lebih tinggi. Oke, benar. Jadi ada dari sumber bahan baku dan juga sisi desainnya iya. kita dituntut untuk terus Inovasi terus. Iya, Ya, betul. memang kayaknya tantangan untuk kerja kreatif tuh itu ya. Iya. Kita nggak boleh harus mati gitu. Nggak Nggak boleh bisa. mati, nggak boleh diam. Nggak boleh. Pokoknya riset terus Iya. gitu. Tapi sebenarnya sangat disayangkan kayak padahal budaya lokalnya lokal kita gitu. Iya. Budaya lokal kita, tapi ini malah kekurangan bahan baku untuk pengerjaannya gitu. Iya. Padahal ini berarti ini kan jadi salah satu peluang usaha yang Iya. banget kan sebenarnya kan. Jadi kan Masih terbuka lebar gitu. kalau yang mereka punya moda-moda, mungkin kami yang KM kan modalnya terbatas nih. Yang bisa moda-moda, ibaratnya kalau buka toko yang agen buat kulit-kulit sintetis, bahan-bahan tas di sini yang lebih besar, yang harga ibaratnya bisa bersaing dengan Pulau Jawa, mungkin itu bisa banget tuh. Bisa banget. Bisa. Makanya peluangnya lebih Peluang besar usaha, kan. Iya. Makanya masih sedikit gitu kan. Karena kan kita juga kalau beli, kadang kalau UMKM itu kan terbatas. Oke. Gitu sih sebenarnya. Oke, cara panjang lebar tentang tantangan tadi nih, tentunya ada harapan kan di balik tantangan itu. Harapan dari Kakak sendiri nih selaku owner dari Shanum Gallery Bake and Craft apa? Harapannya itu yang pasti selalu bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, Oke. instansi-instansi terkait. Jadi pembinaan ya, kami perlu pembinaan dari instansi, dari pihak-pihak stakeholder yang ada. Dan alhamdulillah di Banjarbaru itu salah satu
UMKM-nya kami yang dapat pembinaannya luar biasa kalau Oke. menurut saya. Luar biasa, jadi kita bina bahkan dipromosikan. Tentunya seperti kayak acara ini kan dibantu kami untuk mempromosikan. Itu sangat-sangat diharapkan mungkin untuk UMKM yang lain juga nantinya. Karena pada dasarnya kami tidak bisa bekerja sendiri. Oke, benar. Kami tidak akan bisa maju kalau kami sendiri. Kami harus punya relasi. Harus beriringan, iya, harus bekerja sama ya. Iya, Oke. maka itu harapan kami saling merangkul lah. Oke, saling merangkul, jadi bisa jalan sama-sama, majunya sama-sama, dan betul. juga untuk masyarakat. Karena sukses baik-baik. sendiri itu gampang. Iya. Tapi sukses bersama baru luar biasa. Oke, sukses sendiri itu gampang, Iya. tapi sukses bersama itu luar biasa. Itu quotes yang kedua hari ini, teman. Selalu ada pokoknya. Oke, yang pertama tadi cinta itu nggak bisa dipandang. nggak bisa dipandang dengan materi. Ya, oke, itu quotes yang pertama nih. Oke, balik lagi nih, Kak. Ini kan kakak bermitra dengan Dekranasda Kota Banjarbaru dan bisa dikatakan ini adalah salah satu binaan dari betul. binaan UMKM dari Dekranasda Kota Banjarbaru. Nah, ada nggak yang mau disampaikan kepada Ibu Ketua Dekranasda kita, Ibu Vivi Maraizubedi, selaku Ketua Dekranasda Kota Banjarbaru yang telah memberikan inovasi atau ilmu hingga terkait pemasaran dari usaha kakak ini? Kepada Miss Vivi, Ibu Wali Kota Banjarbaru, tentunya saya selaku owner Sanum dan mungkin mewakili teman-teman yang UMKM binaan Dekranasda juga sangat-sangat berterima kasih. Setidaknya di awal saya membangun usaha ini tidak lepas dari dorongan, dari bantuan, binaan, bahkan setiap ada acara sambutan, kata-kata sambutan beliau itu memotivasi kita. Belajar bagaimana jadi pengusaha, belajar bagaimana mendesain, bagaimana kita tidak selesai pada satu titik. Harus terus maju, inovasi, terus berinovasi terus dan terus karena apalagi di craft ini adalah fashion itu adalah sesuatu perubahan yang sangat cepat. Jadi kita harus belajar terus seperti yang Ibu ajarkan terus berupaya inovasi berubah dan berubah terus untuk jadi yang lebih baik lagi. Oke, menarik nih. Menarik di bagian kakak bilang karena industri ini akan terus berubah dengan cepat. Berarti bisa dikatakan kalau misalkan keluar desain baru nih, kalau desain baru itu lama lagi, nggak lama dari itu akan keluar lagi desain baru lagi gitu dari pesaing atau. Jadi kita itu di fashion itu kalau tas itu minimal 4 bulan kita mengeluarkan produk baru atau turun. Iya, nggak bisa nunggu lama-lama, tren akan berubah. Jadi kalau tahun 2024 itu kita udah mau di akhir tahun nih, udah di bulan Agustus, di bulan Juli kita mikirin nih tahun 2025 apalagi nih trennya. Padahal gitu. tuh baru launching tuh. Baru launching yang baru. Kita sudah mikirin gitu. Itu tantangan banget tuh. Itu tantangan banget, karena nggak akan pernah mati kan. Iya, apalagi kenapa 4 bulan? Karena kalau luar negeri itu nggak kayak Indonesia, cuma hujan dan panas. Summer, winter. Iya, mereka ada 4 musim. Kalau kita mau ke sana, pandangan kita harus lebih menyesuaikan dengan lagi. Winter apa nih tasnya yang bagus, summer betul, apa nih gitu. Jadi tantangannya tuh sangat luar biasa. Saya kira kalau udah launching ya udah setahun 2 tahun diamin aja kayak gitu terus. Ternyata memang harus cepat terus. Ya. Oke, berarti tantangannya di sana. Oke. Jadi itu yang menjadi tantangan dan juga kesenangan dan rintangan yang bisa dibilang enjoy nggak, Kak? Enjoy. Karena gini, saya orangnya hadir. Kenapa kita hadir? Karena kita ditantang. Saya orangnya nggak bisa ditantang. Jadi untuk generasi muda kali ya, jangan membuat sebuah tantangan kesulitan menjadi sesuatu kendala. Bukan. Jadi tantangan kesulitan itu kita buat bagaimana menjadi hal positif. Kadang kan orang dapat tantangan, kesulitan, udah nih mundur. Kalau kita nggak, kalau saya tuh, ayo saya buktikan saya bisa. Orang bisa, saya bisa. Walaupun orang bisa, kalau orang yang bisa banget, saya nggak punya basic menjahit sebenarnya. Jadi, iya nggak ada basic menjahit. Tapi modal nekat. Jadi tantangan itu adalah apa? Saat kita temu tangan atau kita ditantang orang ya, atau menemui kesulitan. Jadi jangan kita jadi minder, jadi apa? Tapi rubahlah tantangan itu menjadi sebuah peluang. Jadi saat ditantang orang, bisa nggak bikin tas yang kayak gini? Wah, bisa dong untuk in one, oke bisa Ransa, bisa. Saya akan
mencoba nih apa nih yang saya gali yang bisa-bisa, akhirnya membuatlah tas walaupun inspirasi dari orang lain, itu menciptakan tas yang diinginkan oleh konsumen gitu. Jadi tantangan dirubah menjadi peluang. Tantangan dirubah menjadi peluang. Nggak ada basic jahit, tapi berani bikin, Iya. mencoba berani membikin Iya. awalnya, lalu akhirnya sebesar ini. Iya. Jadi sesuatu yang merubah segala kesulitan menjadi sebuah peluang. Nggak Bahkan ada peluang yang bisnis. mustahil. Nggak ada yang Oke. mustahil. Jadi nih, menarik dari kisah kakak dari awal sampai akhir, ada nggak pesan untuk anak-anak muda di kota Banjarbaru untuk bisa bergelut di industri ini atau bisa membudayakan ini dengan cara mereka apapun lah? Pertama, cintailah dulu apa yang ada di sekitarmu. Oke. Salah satunya kearifan lokal kita. Agar apa? Budaya kita akan tetap terjaga. Karena apa? Kita hadir di tengah-tengah sebuah budaya. Oke. Identitas kita itu salah satunya adalah budaya kita. Itu satu. Yang kedua, sama kayak tadi, rubahlah sebuah tantangan menjadi sebuah peluang atau kesempatan. Yang ketiga, yang pasti kita jangan berhenti. Jatuh bangun lagi. Dan yang terakhir adalah inovasi dan kreatif. Kalau kita mau bergelut di bidang usaha, kita harus menjadi orang yang selalu berubah, bisa terus berinovasi dan kreatif. Ilmu banyak-banyak ini bisa digali, tapi orang yang kreatif dan inovatif itu susah dicari. Oke. Jadi sebenarnya kreatif ini menurut kakak apakah sebuah bakat atau sesuatu yang bisa dilatih sebenarnya? Ada yang dari bakat dan ada yang bisa dilatih. Oke, tapi ya bener. Tapi kayaknya yang paling selama ada kemauan pasti bisa jadi kreatif Pasti nggak? ada. Iya kan? Ada. Jadi banyak-banyak melihat. Iya. Banyak-banyak membaca, banyak-banyak melihat. Benar. Salah satu contohnya kan kakak nih, Iya. yang saya kaget udah basic jahit, ada. tapi bisa ciptain produk sehebat ini gitu. Basic saya itu sebenarnya manajemen. Saya kuliah di manajemen, gak ada nyambung-nyambungnya dengan desainer, menjahit, apalagi. Oke, manajemen. Iya, jadi dulu kuliahnya di bidang ekonomi, keluarannya saya resign dari sebuah perusahaan swasta, resign dan mencoba untuk. Oke, jadi keluar dari perusahaan swasta dan mencoba untuk menggeluti hobi yang disukai. Oke, jadi harus ada yang diberanikan ya? Iya, harus berani. Harus berani, semuanya bisa berubah. Dari hobi. Oke, benar, ada kemauan. Oke, Kak, itu tadi pertanyaan-pertanyaan aku tentang kekepoan aku. Tentunya netizen di Banjarbaru, anak muda ini ada yang kepo juga. Ada yang kepo tentang dunia industri kreatif yang kakak jalanin. Entah apa pertanyaan mereka, ada beberapa pertanyaan yang kami filter. Ada banyak pertanyaan, jadi pertanyaannya, bentar, kita cek dulu. Kita udah filter tadi. Oke, Kak, ini ada pertanyaan dari Muhammad Saputra __. Oke. Kak, sasirangan biasanya dipakai buat formal. Ada nggak motif sasirangan yang stylenya itu kasual? Ya, ini kayak saya pakai ya. Ini outer nih, ini kontemporer. Jadi ini sebenarnya kolaborasi sama teman saya, Alina Sasirangan. Jadi bentuknya kotak-kotak. Kotak-kotak tuh biasanya dalam kehidupan maknanya kesempurnaan. Kesempurnaan, oke. Kotak nyambung ya, kesempurnaan. Terus kita bikin outer. Jadi ini anak muda banget. Dia mau pakai ke pesta, mau jalan-jalan nge-mall, bisa, mau kuliah atau apa bisa nih. Jadi formal maupun non formal itu bisa. Jadi kita bikin outer gini, yang seperti saya pakai itu ada, bisa. Oke, jadi ada yang kasual, jadi ada yang casual. Oke, jadi disesuaikan dengan style anak muda, benar-benar disesuaikan. Benar. Itu cowok atau cewek? Bisa cowok-cewek. Cowok-cewek. Kalau ada yang bentuknya kayak kimono, nah itu bisa. Kimono? Ada kimono. Yang pakaian Jepang itu? Tapi bentuknya, jadi kita modernkan lagi, jadi bisa sebelah warna apa kita desain kombinasi warna komposisinya yang bagus itu bisa. Jadi sangat-sangat friendly banget buat nongki ya. Iya, jadi kalau mau sama Sanum tuh bisa di galeri Sanum kita, Kak mau dong bikinin baju yang casual yang bisa tuh kita. Jadi secara nggak langsung Sanum Gallery ini juga memberikan wadah anak muda untuk kreasi. Iya, jadi mereka bisa konsultasi ke kita maunya bikin seperti apa, warnanya seperti itu bisa kita bikinkan. Oke, siap. Ini ada pertanyaan masuk lagi nih, Kak.
dengan banyaknya jenis produk bag, dia fokus ke bag nih di Banjarbaru. Kan banyak banget Iya. produk-produk, entah itu Yes. impor, ekspor, segala macamnya. Apa inovasi untuk bisa tetap eksis agar produk tetap dilirik atau dibeli? Tipsnya adalah sebenarnya produsen tas sasirangan di Kalimantan Selatan banyak. Banyak. Di Banjarbaru khususnya lebih banyak lagi nih, fokusnya tuh lebih banyak di Banjarbaru yang bikin Oke. tas Ini sasirangan. khusus kita bicara sasirangan dulu Iya ya. ya, Oke. sasirangan di Banjarbaru itu sebenarnya banyak loh untuk membuat tas. Nah, apa yang bisa kita bertahan dan beda? Pertama, kami itu mencari apa yang diinginkan pasar, bukan membuat apa yang saya inginkan. Oh, iya, iya, iya. Jadi saat kita mencari apa yang diinginkan pasar, saat kita meluncing produk, itu sudah ada pembeli. Tuh satu. Jadi sering-seringlah berinteraksi, melihat riset ya. riset. Iya, saya suka ikut pameran ya. Ikut apa jadi itu bisa berinteraksi langsung. Kadang sama ada keponakan apa yang anak muda yang Gen Z sudah itu maunya tas seperti apa. Kita konsultasi, kita nanya ke mereka. Terus tanya lagi, kita bikin lagi kayak gini suka nggak? Oh iya suka ini. Padahal hanya sebatas aktivitas ringan aja Iya, ya. aktivitas Dari ringan, ngobrol, terus iya. ngabisin waktu di expo misalkan. Oke. Gitu. Kadang kan konsumen itu atau pengunjung walaupun nggak beli langsung nih, mereka saya mau cari tas yang seperti ini, mau yang fungsinya mau bisa bawa laptop apa. Oh iya, berarti kita harus bikin yang space-nya agak besar. Saya suka ini dengan kekuatan kalau laptop kan agak berat ya di tas. Itu kita ekspor. Sudah dieksplor dapat entah dari berapa. Jadi apa? Inspirasi kita itu adalah konsumen kita. Teman kita berinteraksi. Jadi kalau konsumen Sanum itu ada namanya Sahabat Sanum. Sahabat Sanum? Iya. Oh ada komunitasnya ya? Jadi kita berinteraksi dengan mereka, apa nih yang maunya gitu. Oh, jadi kakak bisa dapat masukan dan Iya. juga dapat salah satu ide untuk jadi untuk tidak kalah bersaing apa? Ciptakanlah produk yang diinginkan pasar, bukan keinginan sendiri. Oke. Oh iya, karena kita merasa kayak kalau kita produk tani suka, oke, belum iya. tentu orang suka. Iya, benar, tapi benar, saat benar. kita membuat produk yang orang suka, pasti ada pembeli. Oh iya, sangat masuk akal Pak. Iya. Sesimpel itu sebenarnya ya. Tapi kita nggak menyadari gitu loh. Kadang, Oke. iya. Kita merasa produk kita nih oke, jasa kita nih oke, tapi menurut orang belum tentu. Oke. Iya. Menarik banget Kak. Oke, ada lagi pertanyaan nih dari netizen. Dari no_9cs. Wah ini Gen Z banget nih nama ininya. Iya. Nama akun Instagramnya biasanya kalau anak-anak zaman sekarang tuh aneh-aneh Kak. Iya, Kayak kalau Zuzu dulu kan Zuzu cuma juga. nama yang Iya, punya gitu. Nama yang punya, sekarang banyak ada yang krem buli lah Iya, apa, betul. ada matcha latte lah apa gitu loh. Tapi ini menandakan sebuah generasi. Iya. Kak ini Gen Z ada nanya nih, apakah di BJB atau di Banjarbaru ada komunitas yang membantu memproduksi dan memakan kain? Sebuah komunitas ya? Kalau kain itu sebenarnya itu kalau secara formal itu ada beberapa komunitas tapi biasanya UMKM ya, langsung dia UMKM. Jadi atas nama UMKM jadi nggak ada tidak hanya tas aja, ada yang kain aja nggak. Tadi ada yang makanan, kuliner, ada yang ini, ada banyak komunitas di Banjarbaru. Oke, Kak. Terus ada nggak lagi yang lain? Sebenarnya kita bisa kok. Kalau biasanya kita ada kayak di dinas pariwisata atau dinas koperasi, mungkin di Kemenpol juga ada itu. Mereka punya komunitas-komunitas yang membantu para pengrajin kain, pengrajin UMKM lah ya pada umumnya untuk bantu memasarkan itu ada. Oke. CSR itu ada. Oke. Jadi banyak sebenarnya komunitasnya. Iya. Oke. Jadi nggak ada alasan sebenarnya kalau misalkan ada anak muda nih yang tertarik bergelut di bidang ini, bingung memasarkannya. Padahal peminatnya sangat banyak sebenarnya Kak ya, dari lokal sendiri. Iya, betul. Oke. Oke Kak, mungkin itu kekepoan kami tentang usaha yang Kakak jalani di industri kreatif ini. Saya turut bangga dan berharap semoga Kakak dan juga Sanum Gallery Bag F ini bisa terus berkembang dan maju. Dan semoga visi yang dicita-citakan itu bisa tercapai ke depannya. Oke, teman-teman, mungkin itu tadi yang bisa kita obrolin. Yang bisa kita obrolin sama Kak Desi tadi ya? Iya. Kak Desi. Di program Banjarbaru TV, yaitu Banjarbaru Menyapa. Intinya nggak ada yang nggak mungkin.
kita lihat Kak Desi yang awalnya nggak punya basic dalam hal-hal menjahit-jahit baju, menjahit-jahit pokoknya bahan-bahan jahit kerajinan, pokoknya jahit lah. Jahit lah. Tapi akhirnya bisa menciptakan produk-produk yang sangat biasa ini. Tentunya dengan adanya binaan dan juga arahan dari orang-orang yang kompeten di bidangnya. Dan beliau juga merupakan salah satu binaan dari Dekranasda Kota Banjarbaru yang diketuai oleh Ibu Vivi Marizuwedi. Kita dengar sendiri dari pernyataan beliau bahwa ada impact yang sangat luar biasa dari adanya Dekranasda Kota Banjarbaru. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga ke depannya kita bisa ngobrol dan ketemu lagi, Kak. Tentunya kita berharap UMKM dalam segala bidang juga bisa berkembang ke depannya. Dan tentunya bisa membuat perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat di Kota Banjarbaru semakin meningkat untuk Banjarbaru yang juara dan Banjarbaru insya Allah juara. Oke, see ya.